Halo, jumpa kembali bersama saya Asal Posting. Kali ini saya berada di kebunnya abang saya, dan ada hal yang ingin saya bagikan untuk teman-teman, khususnya para petani vanili yang sudah menanam ataupun yang baru atau ingin menanam vanili. Ada beberapa hal yang harus kita hindari atau kita pertimbangkan secara baik, ya. Penanaman vanili di sini di tempatnya abang ini sudah 2 tahun lebih, ya. Sudah hampir memasuki 3 tahun kalau tidak salah. Dulunya di sini itu vanilinya sangat rimbun. Sulurnya sangat sehat-sehat, besar-besar. Saya paling senang kalau main ke tempatnya abang, vanilinya bagus sekali. Tetapi karena dipelihara, kemudian ingin membuat vanilinya semakin baik, kemudian dipakailah seperti ini, menggunakan kayu merbau. Kalau di Papua orang lebih kenal dengan nama kayu besi, kayu merbau. Dan kayu itu waktu itu diambil masih sangat baru, ya, ditebang dari hutan, dibuat balok seperti begini, kemudian langsung dibawa dan dipasang. Di sini dulunya ada seperti itu, dibuatkan kotak-kotak juga dari papan kayu merbau seperti ini. Papan-papan ini awalnya mengeluarkan getah. Ini ada getah, dan getahnya itu sangat berbahaya. Ketika hujan mengenai setiap ini, getah-getahnya itu turun dan membuat tanaman itu mulai pucat, mulai kekuning-kuningan daun-daunnya, ya. Mulai kekuning-kuningan, sehingga kelihatannya seperti tanamannya tidak sehat. Dulunya rimbun sekali, sangat rimbun, seperti tidak sehat, kita bisa lihat. Nah, dulunya sangat rimbun di sini. Oleh karena kelihatan seperti kurang sehat, ini sisa-sisa peninggalannya ini, ya. Ini rimbun di sini. Karena kelihatan seperti kurang sehat, kemudian abangnya langsung, ini sudah 2 tahunan ini yang sisa-sisa yang selamat, ini masih bisa selamat. Abangnya langsung menggunakan pupuk kandang. Karena ingin untuk memperbaiki kondisi tanaman vanilinya, kemudian ditaruhlah pupuk kandang. Yang jadi masalah, pupuknya itu yang dibawa bukan pupuk yang sudah difermentasi, sudah dibiarkan tinggal sampai menjadi tanah kotoran kambing, ya. Harus dibiarkan tinggal terfermentasi dengan baik sampai menjadi tanah. Kalau boleh kita lihat, masih ada butiran-butiran kotoran kambing seperti ini. Dulunya di sini sangat rimbun, sulur-sulurnya sangat banyak. Sehingga kebanyakan dari tanaman vanili mulai mati, menguning, membusuk seperti itu, ya. Sebenarnya kalau direhat, diambil sulur-sulurnya kemudian digantung ke tempat lain, saya pikir mungkin bisa seperti itu, bisa selamat. Tetapi karena dibiarkan di sini, akhirnya jadi begini. Tetapi atas dasar pertimbangan itu, saran, ya, abang sudah melakukan penanaman di tempat yang baru, dan syukur sudah baik seperti itu, ya. Jadi kalau mau nanam, hati-hati dalam menggunakan. Sudah banyak teman yang mendapat kasus seperti ini, menggunakan kayu merbau atau kayu besi atau kayu-kayu yang bergetah, seperti itu. Karena getah itu akan mengganggu tanaman. Kemudian kalau kita ingin membuat tanaman atau kebun vanili kita menjadi lebih permanen,
tanamannya permanen. Kalau boleh, permanen dalam artian tidak menggunakan sistem gantung atau sistem yang dapat mempermudah kita untuk memindah-mindahkan seperti itu ya. Langsung dibuat seperti begini. Ini permanennya, ditinggal di sini. Kalau boleh, bahan-bahan yang kita gunakan harus bisa dipertimbangkan. Dan juga lokasinya seperti ini. Lihat. Ini rimbunnya apa namanya? Rambutan. Kalau rambutannya sudah rimbun sekali seperti ini, kemudian kita nanam vanilenya di bagian bawah, ketika kita ingin melakukan stressing atau memasukkan sinar matahari secukupnya ke vanili, kan sayang kalau kita potong rambutannya seperti itu. Kita pangkas rambutan untuk memberikan penyinaran sinar matahari yang cukup baik untuk tanaman vanili. Jadi kalau mau dibuat yang permanen, nanti dipertimbangkan lokasinya ya, kecuali kita menggunakan sistem gantung yang mudah dipindah-pindah ya boleh. Tapi kalau sudah dibuat permanen seperti ini, kalau boleh jangan sampai di bawah pepohonan, apalagi tanaman rambutan atau apa seperti itu ya. Ini hanya beberapa hal yang ingin saya bagikan untuk teman-teman. Kita belajar dari pengalaman beberapa orang, beberapa teman yang mengalami kegagalan. Sudah 2 tahun lebih nih, hampir memasuki 3 tahun. Sayang banyak yang mati seperti itu, dan harus dilakukan penanaman ulang. Ya syukur atas dasar saran usul abangnya sudah mulai melakukan penanaman di areal yang terbuka dengan menggunakan gamal. Hanya menggunakan gamal, tidak menggunakan seperti itu. Kita bisa lihat subur kan, tidak bermasalah kan. Nah, ini sudah 1 tahunan ini ya, sudah mulai dilakukan pemangkasan seperti itu. Ini di luar, kapan saja kita mau memangkas untuk memasukkan sinar matahari yang cukup, saya pikir tidak ada masalah, karena pohon gamal bukan pohon rambutan atau pohon apa yang kalau kita pangkas sayang seperti itu ya. Sudah dilakukan penanaman. Ini untuk ya sudah lumayan bagus kan, sudah sehat-sehat sulur-sulurnya, hijau malah ya. Kalau kita nanam hati-hati. Sudah banyak teman yang terkena kasus seperti itu karena menggunakan media kayu yang bergetah, kayu merbau, kayu besi kalau di sini ya di Papua. Jadinya tanamannya bermasalah, banyak yang mati seperti itu. Ya, kalau kita nanam seperti ini jauh lebih murah, bisa dilihat lebih sehat, sulur-sulurnya sudah sampai ke bawah ya, seperti itu. Ya, itu hanya pertimbangan-pertimbangan untuk teman-teman yang mau memulai menanam vanili atau sudah menanam vanili tapi ingin melakukan perubahan-perubahan untuk tanaman vanilinya. Hati-hati untuk menggunakan pupuk. Kalau boleh pupuknya sudah difermentasi dengan baik, pupuk kandang khususnya ya, atau memilih lokasi jangan sampai salah di bawah pepohonan tanaman-tanaman kita yang kita nanam juga untuk mengharapkan buahnya. Karena terlalu rindang kita taruh, kita ingin melakukan pemangkasan gak mungkin, karena itu juga tanaman buah-buahannya kita yang bisa menghasilkan. Jadi sayang, akhirnya vanilinya terlambat untuk
berbuah karena penyinaran atau sinar mataharinya kurang cukup. Sayang, dulu di sini sangat rimbun, sekarang jadinya seperti ini. Semuanya akan dipindahkan. Ini sisa-sisanya sudah mulai masuk. Seharusnya sudah berbunga semua ya yang di sini. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman yang akan memulai menanam atau yang sudah menanam dan ingin melakukan perubahan. Hati-hati untuk menggunakan bahan-bahan yang akan digunakan untuk menanam vanili. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya hanya berbagi pengalaman sebagai bahan pertimbangan untuk para petani vanili, pecinta tanaman vanili. Oke, salam hormat. Salam satu hobi dari saya di Sarmi, Papua.